Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bu Dewi. Saya merupakan guru praktikan dari Universitas Negeri Semarang. Oke, pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pembuatan makalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, untuk video pembuatannya seperti apa? Kita simak berikut ini. Sebelumnya, Ibu ingin memastikan lagi, anak-anak semua telah menginstal aplikasi Microsoft Word di HP maupun laptop. Ya, setelah anak-anak menginstal aplikasi Microsoft Word, lalu anak dapat membuka aplikasi Microsoft Word seperti ini. Oke, ini halaman awal dari aplikasi Microsoft Word. Di sini kita akan sama-sama membuat sebuah makalah. Nanti penjelasannya anak-anak bisa membuat makalah dengan tema bebas. Di sini Ibu akan mencontohkan mengenai pembuatan makalah dengan judul budidaya tanaman jambu biji. Kita buat covernya terlebih dahulu. Sini kita makalah apa yang akan kita buat. Oke, lalu selanjutnya ini untuk videonya kita buat sesuai ketentuan, kita center, lalu fontnya kita menggunakan teman. Untuk judul pada halaman cover kita gunakan ukuran 22 cukup. Lalu jangan lupa kita bold. Oke, selanjutnya kita tambahkan logo. Bagaimana caranya? Kita kasihkan pada menu insert, lalu kita pilih pixel, device. Anak-anak bisa menggunakan logo OSIS. Ini saya menggunakan logo SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Kita pilih, lalu kita insert. Nah, jika gambar yang kita inginkan sudah masuk di sini, lalu kita bisa edit, kita crop ini, kita sesuaikan dengan ukuran gambar yang ingin kita gunakan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita klik lagi crop. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tekan enter lagi, kita masukkan nama anggota. Sesuai ketentuan, nanti akan berkelompok urut sesuai absen. Masing-masing satu kelompok 5 anak, bisa kelompok 1 kita masukkan di sini. Kita masukkan nama kita untuk nah, di sini untuk bagian nama kelompok kita ubah ukurannya menjadi 12. Lalu tidak mau kita bold, jadi kita ketikkan lagi boldnya. Nah, nanti boldnya akan hilang seperti ini. Lalu tidak lupa kita masukkan kelas. Misalnya sesuatu. Oke. Kita tekan lagi. Masukkan nama sekolah. Bagian nama sekolah kita samakan dengan judul. Ini kita blok, lalu kita ubah ukurannya menjadi 22.
dan kita full. Yang ada terlihat lebih bagus gitu ya. Ini kita tekankan lagi di sini. Ada jarak antara judul dan juga gambarnya. Sini kita tekankan lagi. Sini kita tekankan. Ini cukup. Nah, ini adalah untuk halaman cover. Selanjutnya kita masuk pada halaman 2. Nah, ini jika seperti ini berarti sudah ganti halaman. Masuk ke halaman kedua. Nah, halaman kedua isinya apa, Bu? Halaman kedua kita akan isi dengan kata pengantar. Nah, dalam makalah kita ketikkan kata pengantarnya. Contoh seperti makalah yang Ibu contohkan. Pokoknya kita ganti ke 12. Nah, kita hilangkan dotnya. Kita apa isi dari kata pengantarnya. Seperti ini. Nanti saya silakan ya untuk isinya. Oke, nanti seperti ini isinya. Nanti disesuaikan dengan tema makalah yang kalian pilih. Nah, jika sudah seperti ini, tadi isi dari kata pengantarnya, kata tengah atau center. Nah, kita ubah menjadi rata kanan kiri. Kita pilih di sini justify. Oke, udah ini. Terus jangan lupa kita ini. Kita gunakan ulang, kita tarik sampai 1. Nanti akan masuk ke dalam di setiap awal paragrafnya. Nah, seperti terlihat rapi, setelah kata pengantar kita bisa pindah. Lalu di akhir isi kata pengantarnya kita tambahkan penyusunan tulis ini kita buat menjorok ke kanan. Sini kita menggunakan garis, kita geser sampai sejajar ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini akan terlihat lebih rapi. Oke, lanjut kita ke halaman ketiga. Kita pilih insert, lalu kita pilih blank page. Nanti akan masuk ke halaman 3. Jadi ini halaman sebelumnya halaman 2, yang isi kata pengantar. Lalu selanjutnya akan masuk ke halaman ke-3. Oke. Kita buat sebelumnya untuk membuat juga kita pilih center lagi. Nah, tidak lupa penggarisnya kita kembalikan seperti semula berada di ujung kiri. Seperti ini, kita sejajarkan lagi. Nah, untuk halaman ketiga akan kita isi dengan daftar isi. Kita ketikkan dulu. Daftar isi ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nanti untuk mengisi daftar isi ini kita akan menggunakan menu reference. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan dijelaskan setelah kita mengisi halaman selanjutnya. Kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Untuk masuk ke halaman 4, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita tekan insert, lalu kita pilih blank page. Nanti akan langsung masuk ke halaman 4. Nah, halaman 4 isinya apa? Kita akan masuk ke isi dari makalahnya. Isi makalahnya yaitu ada 1
Lalu nanti selanjutnya ada di bab 1 nanti akan berisi latar belakang, lalu ada ini untuk judulnya bab 1 dan subjudulnya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Subjudulnya ini kita tuh lalu kita ada menyusun, kita pilih numbering, lalu kita pilih ini numbering kemudian left yang ada A, B, C, lalu kita pilih yang line left atau mata kiri ini. Nah nanti selanjutnya anak-anak sesuaikan dengan isinya, anak-anak sesuaikan dengan tema makalah yang kelompok kalian pilih. Di sini semisal saya memilih tema makalah budidaya tanaman jambu biji. Nah latar belakangnya seperti apa? Kita boleh kita hapus. Nah, jadi nanti subjudulnya menyesuaikan. A untuk latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan, dan D manfaat. Untuk latar belakang kita isi apa yang latar belakangi anak-anak membuat makalah tersebut. Seperti contoh di sini latar belakang pembuatan makalah penanaman jambu biji. Untuk masuk ke tahap selanjutnya kita tekan enter dan isi dari latar belakangnya, lalu kita edit agar terlihat rapi. Dari sini kita blok, kita tekan, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah lalu kita pilih kata kanan kiri atau justify di bagian sini ya. Lalu kita klik, nah nanti akan kata kanan kiri seperti ini. Lalu kita buat di setiap konten muncul ke dalam. Di sini kita gunakan garis, kita tarik seperti ini. Nah di sini oke kita lepas. Nah nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Nah sesuai ketentuan yang ibu tuliskan dalam tugas, untuk isi makalahnya kita menggunakan spasi 1,5. Nah gimana caranya? Jadi kita blok ke sini, ke sini untuk semua isi makalahnya. Lalu kita pilih sini right and cross spacing. Kita klik, nah kita pilih yang 1,5. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Kan terlihat lebih rapi. Itu untuk bagian yang A, latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Kita klik di sini, kita tekan enter, lalu kita hapus. Kita lanjut ke rumusan masalah. Oke, isi dari rumusan masalah makalah ini.
tekan enter untuk ke bawah. Lalu kita, jika dalam rumusan masalah ini isi 21 poin, kita bisa menggunakan angka. Nah, caranya kita pada bagian home, kita pilih yang ini, numbering, kita klik yang tanda panas ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan ada banyak pilihan angka yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misal saya ingin menggunakan yang ini, angka yang 1, 2, dan 3. Saya klik, saya pilih. Nah, nanti akan keluar angka 1 seperti ini. Kita buktikan. Ada dalam JPG. Kita tekan enter. Nah, nanti selanjutnya nomor yang selanjutnya akan langsung keluar. 2. Enter. 3. Bagaimana? Ini rumusan masalah dari makalah ini. Lalu selanjutnya kita tekan enter. Kita hapus jika sudah cukup isinya. Nah, ada jarak antara rumusan masalah dengan tujuan. Ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian tujuan. Kita ketik di kalimat tadinya, lalu kita tekan enter, lalu kita hapus. Nanti akan masuk ke bagian tujuan. Apa tujuan dari pembuatan makalah ini? Nah, kalian sesuaikan dengan tema makalah yang kalian ingin buat. Misal di makalah ini tujuannya di dalam tujuan ini ada beberapa poin lagi seperti tadi sebelumnya di rumusan masalah. Misal ada 3 poin. Nah, di tujuan ini ada poin-poin lagi, kita masukkan lagi seperti tadi di numbering. Kita klik yang ada tanda-tanda ke bawah. Nah, kita pilih yang ini. Oke, nah, akan muncul angka 1 seperti ini. Lalu kita ketikkan ya sudah, kita tekan enter lagi. Kita hapus. Nah, nanti akan ada jarak lagi antara bagian tujuan dan juga manfaat. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat. Kita klik di akhir kalimat, lalu kita tekan enter dan kita hapus. Sudah selesai untuk manfaatnya. Nah, di bagian awal kalimat diisi manfaat, karena terlihat lebih rapi, kita edit menggunakan penggaris. Pertama kita klik di awal kalimat, lalu kita tekan yang penggaris yang paling atasnya saja, first slide. Ini kita tarik sampai muncul ke dalam seperti ini. Oke, lalu kita lepas. Nah, kita lakukan yang sama di bagian tujuan. Kita ketik di awal, kita klik di awal kalimat. Lalu kita pilih penggaris, kita tekan hanya di bagian atasnya saja. Nah, seperti ini. Di bagian manfaat juga. Oke. Kita pastikan sama dengan bagian yang latar belakang. Ini jika dilihat sejajar ya.
Apa tujuannya? Agar makalahnya hasilnya nanti terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bab 2 atau pembahasan. Jadi kita tekan enter. Nah, sampai pindah ke halaman selanjutnya. Untuk bab 2 pembahasan, isinya menyesuaikan dengan makalah yang ingin kalian buat. Pada makalah budidaya jambu biji ini terdapat beberapa sub judul untuk pembahasannya. Lalu ada juga ini beberapa subjudul untuk bagian kedua pembahasan. Nah, terus selanjutnya akan kita edit, kita beri numbering seperti di sini. Lalu kita pilih yang ini, yang A, B, dan C. Kita klik, nah, dia akan seperti ini. Lalu kita pilih yang justify, terlihat lebih rapi ya. Nah, untuk sesuai dengan ketentuan yang Ibu sampaikan dalam filan penugasan, untuk subjudul kita menggunakan setiap awalan kata menggunakan huruf besar. Nah, tadi di awal kita tulisnya hanya di awalan kata depannya saja. Tanpa harus mengeditnya satu persatu, kita bisa menggunakan menu yang ada pada Microsoft Word ini. Karena kita blok semuanya yang ingin kita edit, judulnya, lalu kita pilih di change case, ya. Lalu kita klik, nah, kita pilih yang ini, capitalize each word. Nah, nanti setiap katanya, setiap awalan katanya akan menggunakan huruf besar. Coba ya, kita katakan. Nah, nanti akan langsung otomatis berubah semua, tanpa harus kita edit satu persatu. Oke, lalu selanjutnya kita isi sesuai dengan poin-poin ini. Sejarah singkat jambu biji. Bagaimana sejarah singkatnya? Kita klikkan, karena kita klik yang di bagian akhir kalimat, lalu kita tekan enter dan kita hapus. Gitu. Lalu kita isikan apa saja sejarah singkat jambu biji, bagaimana sejarah singkatnya. Oke, ini sudah isinya seperti ini. Lalu kita edit kembali, pertama kita klik di awal kalimat, lalu kita tekan dan kita tarik sampai ke akhir kalimat. Kita pilih tadi justify, angka kanan kiri, lalu kita gunakan penggaris untuk membuatnya menjadi ke dalam. Lalu di akhir kalimat diletakkan enter agar ada jarak antara bagian subjudul sejarah dan juga manfaat. Kita lakukan yang sama pada subjudul yang lain. Kita isi sesuai dengan subjudul yang ada. Manfaat jambu biji, karena kita klik, lalu kita enter dan kita hapus, lalu kita isi apa saja manfaat dari jambu biji. Ya, seperti ini sudah saya isikan apa saja manfaat dari jambu biji. Jika di dalamnya ada poin-poin, kita lakukan hal yang sama. Misal, ini saya hapus dulu. Manfaat lain dari tanaman jambu biji yaitu: 1. Sebagai makanan buah segar maupun olahan. 2. Daun atau akarnya juga dapat dibuat sebagai alat dapur karena memiliki kayu yang kuat dan keras. Nah, dua kalimat ini yang kita buat poin 1 dan 2. Di bagian awal kalimat kita klik, lalu kita pilih nanti. Nah, pilih yang ini. Nah, kita lihat duanya, kita hapus, lalu kita tekan enter. Nah, akan mengikuti poin dari kalimat sebelumnya.
kita lanjut, kandungan gizi dan jantung gizi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, kita ingin membuat tabel di dalam halaman ini. Bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, kita klik, kita ingin membuat di bagian sini. Kita klik dulu. Nah, untuk membuat tabel, kita masuk ke menu insert. Lalu kita pilih yang ini. Tabel, kita klik. Kita pilih. Nah, ini kan terdapat berbagai jumlah kolom tabel yang ingin kita buat. Nah, kita sesuaikan. Kita butuh berapa kolom, berapa baris. Misal di tabel ini saya membutuhkan 3 kolom. Oke, ini 3 kolom, lalu barisnya bawah panjang ke bawah panjang seperti ini. Banyak baris. Kita pilih misal 3 kolom, 6 baris atau 30. Sini 3 kali 6 sampai sini, lalu kita klik. Nanti tabelnya akan langsung masuk ke halaman ini sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Nah, di sini kita klik, di bagian sini kita ingin mengisinya untuk kolom nomor. Lalu untuk kolom selanjutnya, ke kolom ini kita klik, kita ingin mengisi kandungan. Untuk kolom yang ini kita klik, kita isi. Kalau sudah, kita isikan. Angkanya 9, lalu satu lagi sini kandungannya angkanya 0,90. Lalu kita klik lagi sini, ada yang mengisi baris selanjutnya masih ada 6, 7, 8. Nah, tapi kolom ini tadi kita buat hanya sampai 6 baris. Nah, untuk menambahkannya, di sini di bagian ujung ini ada tanda plus ini. Kalau kita gerakan seperti ini, lalu kita klik. Nah, nanti barisnya akan bertambah. Kita ke ujung sini, bawah ujung tabel, ujung kiri bawah tabel akan ada tanda plus. Kita klik. Kita sesuaikan dengan jumlah baris yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat sampai 12. Kita 6, 7, tapi tadi 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini sudah sesuai dengan baris yang saya butuhkan. Kalau sudah, kita isi kembali dari tabel tersebut. Ini sudah terisi semua tabelnya. Lalu kita perhatikan besaran kolom dan juga barisnya. Misal di bagian kolomnya, sini kita klik. Nah, di sini akan di bagian baris akan ada hidden atau batasan-batasan dari kolom yang kita klik ini. Sini ya, terlihat batasannya dari sini sampai sini untuk di bagian kolom. Nah, untuk memperkecil kolom ini di bagian sini, dari sini kita tekan, lalu kita tarik, sambil ditekan kita tarik ke samping kiri, kita sesuaikan dengan besar yang kita inginkan. Kalau sudah, kita lepas, nanti akan seperti ini. Oke, di bagian kandungan juga ingin kita kecil, bisa kita klik, lalu kita pilih sebelah sini. Ini batasannya untuk bagian kandungan. Nah, kita bisa kecilkan atau besarkan ini. Jadi saatnya di bagian sini sampai muncul sampai kusur berubah seperti ini, kita tekan, tahan, lalu kita geserkan. Ini kalau sudah sesuai, kita lepas. Lalu di bagian angka juga kita klik. Sudah bagian sini
kita tekan sampai berbentuk surat seperti ini. Kita tekan, tahan, dan kita geserkan sesuai dengan besaran yang kita inginkan. Misal segini, lalu sudah kita lepas. Kita seperti ini. Oke. Kemudian judulnya ini kandungan dan angka. Ini kan rata kiri semuanya. Lalu kita ingin ubahnya menjadi rata tengah. Dengan caranya sini kita klik, lalu kita tahan sampai geser. Nah, sampai seperti ini. Lalu kita pilih layout. Nah, sini di bagian sini kita sesuaikan. Nah, kita ingin ini ini bagian tengah. Nah, ini align center, kita klik. Nah, nanti tulisannya akan berada di tengah. Oke, seperti itu. Misal yang di bagian angka sini, di kolom angka, semuanya ini kalau udah menjadi rata tengah. Lalu kita klik, kita tekan, tahan, kita tarik ke bawah sampai sini. Yang tentu menggunakan modal ini ya, tekan kanan lalu kita lepas dan kita pilih lagi klik layout center, align center, klik. Nah, nanti posisi kata atau kalimatnya akan menjadi kata tengah. Oke, itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian subbab C. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita klik yang kalimat, lalu kita tekan enter dan kita hapus. Lalu kita isikan kalimat di bagian klasifikasi jenis kandungan jamu biji. Oke, seperti ini isi dari subjudulnya. Kandungan jamu biji mempunyai jenis-jenis sebagai berikut. Daunnya berbentuk bulat, atau masuk bulan tunggal. Nah, ini ingin kita buat poin angka. Caranya seperti tadi, kita klik, lalu kita kita klik, kita tekan sampai ke akhir kalimat yang ingin kita buat poin. Lalu kita pilih di bagian sini numbering yang tanda panah ke bawah, kita klik, lalu kita pilih yang 1 sampai 3. Oh, ini salah tadi yang tanaman jamu bijinya. Nah, kalimat ini harusnya tidak terikut gitu. Nah, ini kan terikut. Nah, kita hapus. Nah, nanti jadi mulai satunya dari kalimat setelahnya. Dan ini tidak jadi ikut poin 1. Kita hapus, lalu kita menggunakan penggaris untuk sejajarkan. Ini sama seperti sebelumnya, ini juga yang kita buat poin angka dari sini sampai sini. Kita pilih numbering 1 sampai 3. Oke. Lalu kalau sudah kita tekan enter, hapus. Nah, untuk memberi jarak antara isi dari klasifikasi jenis tanaman jamu biji dengan selanjutnya persyaratan tumbuh tanaman jamu biji. Oke. Oke, ini sudah saya tambahkan isinya. Seperti ini, dibuat poin 1, ABC, caranya sama, menggunakan numbering bagian sini. Lalu di poin E, budidaya tanaman jamu biji juga sama. Jika ingin membuat poin, caranya seperti tadi, pilih di bagian numbering. Nah, di setiap awalan paragrafnya, kalimat-kalimatnya, kita buat paragraf, mencoba ke dalam menggunakan penggaris. Kita klik hanya di bagian yang atasnya, klik, tekan, tahan, lalu kita tarik sampai sesuai yang kita inginkan. Misal segini. Oke. Kita lakukan hal yang sama di bagian sini. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bab 3. Bab 3 ini masuk ke halaman selanjutnya. Jangan kita ikutkan dengan halaman yang ke bab yang kedua. Kita ganti halaman dulu, kita tekan enter sampai bab 3-nya ke halaman. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, tandanya sudah ke halaman.
Oke, kita klik di akhir, kita tekan enter. Nah, di bab 3 ini apa saja isinya? Di bab 3 ini nanti akan ada kesimpulan dan saran. Kita klik dulu kesimpulan, lalu tekan enter. Kesimpulan dan saran ini kita kasih judul, kita kasih poin A dan B untuk judulnya. Kita klik, akan tarik ke atas, lalu kita pilih nanti, kita pilih ini. Nah, kalau sudah, kita pilih yang justify. Kita isi dari makalah ini. Oke, kita lihat lebih lagi. Kita buat mencoba ke dalam di bagian awal paragraf. Kita klik, kita pilih menulis. Kita ada klik di bagian atas. Kita tambahkan dengan atasnya lepas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita buat halaman daftar pustaka. Kita ingin ganti halaman, kita pilih insert, blank page. Dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Kita tekan. Di daftar pustaka ini isinya kalian mendapatkan sumber untuk mengisi makalah itu dari mana? Misal dari internet atau dari buku, kalian isikan di dalam daftar pustaka ini. Fontnya 12, tidak usah kita bold. Ini sumbernya itu dari buku yang diciptakan oleh Rahayu Tefuji pada tahun 2007. Nah, untuk bagaimana format penulisan daftar pustaka ini bisa anak-anak cari di internet. Bagaimana format penulisannya, gitu ya. Bisa kalian cari di internet. Oke. Nah, sudah. Sini kita lihat sudah terisi semua. Lalu kita akan mengisi ini, daftar isi. Oke, kita telah mengisi semua makalannya, tetapi kita ingin memunculkan daftar isi. Sebelum kita membuat daftar isi, kita buat dulu nomor halaman di makalah ini. Caranya, pada bagian cover, di akhir kalimat, kita klik, lalu kita pilih insert, kita klik page number, ini, lalu pilih bottom of page. Kita pilih yang plate number 3. Oke, kita klik. Nah, nanti akan muncul nomor halaman di sebelah kanan bawah seperti ini. Oke. Nah, sesuai ketentuan yang Ibu lampirkan di penugasan, pada kata pengantar dan juga daftar isi menggunakan angka Romawi, sedangkan pada bab 1 pendahuluan dan seterusnya menggunakan nomor angka seperti biasa. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, pada bagian cover, kita klik 2 kali sampai tombol seperti ini. Lalu pada desain, di first page, kita klik. Nah, kita akan checklist seperti ini. Lalu pada bagian kata pengantar nomor 2, kita klik 2 kali, desain,
pada bagian page number, aktif format page number, kita pilih yang angka Romawi, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan berubah angka Romawi seperti ini, 1, 2, 3. Sedangkan bab 1 pendahuluannya juga masih ikut angka Romawi, sedangkan kita ingin menggunakan nomor angka biasa. Caranya kita close hidden input dulu, lalu kita klik di bagian awalan kalimat bab 1 ini. Kalau sudah, kita pilih layout, bridge, kita pilih yang next page, kita klik. Lalu selanjutnya kita pilih insert, kita masukkan lagi page number-nya ke tombol page, kita pilih turn number 3. Nah, kalau sudah, kita klik 2 kali di bagian nomor yang masuk pendahuluan, kita klik 2 kali, lalu yang di bagian design page number, kita pilih format page number, kita ganti menjadi angka. Oke. Nah, nanti akan berubah menjadi angka seperti ini, dan daftar isi masih tetap menggunakan angka Romawi. Oke, kalau sudah berhasil seperti itu, kita close header. Kita akan mulai memasukkan daftar isi. Sebelumnya, untuk membuat daftar isi, pada bagian judul yang ada, kita harus membuat heading. Bagaimana cara membuatnya? Kata pengantar, judulnya itu ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, itu akan kita ubah menjadi heading 1. Heading 1 di bagian sini. Nah, caranya kita klik, kita drop. Pertama kita ubah dulu, kita drop, lalu kita pilih heading 1 di sini. Kalau sudah, kita atur kembali fontnya sesuai ketentuan pensiunan dengan ukuran 12, lalu pewarnaannya untuk otomatis kita pilih center, lalu kita bold. Oke, kalau sudah berhasil berubah menjadi heading 1, nanti akan muncul tanda-tanda ke bawah seperti ini. Itu tandanya sudah berhasil berubah menjadi heading 1. Kita lakukan hal yang sama di bagian daftar isi. Kita blok, lalu kita pilih heading 1, lalu kita sesuaikan kembali fontnya, halaman ukuran 12, kita blok, lalu kita center. Tidak lupa pewarnaannya kita lakukan hal yang sama pada bab 1 pendahuluan. Kita blok, kita pilih heading 1, kita ubah fontnya, kita ubah ukurannya, kita sesuaikan ukurannya, kita center, dan kita blok. Lalu kita lakukan pada bab 2 penjelasan, kita ubah ke heading 1, fontnya kita ubah ke Times New Roman, ukuran 12, warna hitam, blok, dan itu center. Ini kita enter agar ada batas ya. Lalu kita ke bab 3 penutup, kita ubah ke heading 1, kita blok, lalu warna hitam dan center. Oke, selanjutnya daftar pustaka. Kita blok, kita pilih heading 1, kita ubah fontnya Times New Roman, ukuran 12, kita blok, warna hitam dan center. Oke, kalau sudah, kita ubah
subjudulnya seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, itu kita akan ubah menjadi heading 2. Caranya sama, kita blok, lalu kita ubah heading 2, kita ubah times nilaiman, kita blok, dan jika terhilang nomornya, kita buat kembali ini. Oke, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama pada rumusan masalah. Kita blok, lalu kita pilih heading 2, formulkan nilaiman kurang 12, kita blok, kita ubah formanya, lalu kita atur kembali nomornya. Nah, ini kan mulai dari A, sedangkan ini tadi sudah A. Ini cara mengubahnya, saat kita kursor mengerakkan sini, nah ini kita klik, kita pilih continue numbering. Dia akan berubah ke B, melanjutkan numbering yang sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada tujuan, manfaat, heading 2, konten nilaiman, 12, blok, kita numbering. Kita pilih ini continue numbering. Manfaat juga sama, kita buat menjadi heading 2, lalu font times nilaiman, 12, blok, warna hitam, numbering. Nah, ini kita mencoba ini, kita klik continue numbering. Oke, kalau sudah pada bab 2, subjudulnya sudah kita ubah menjadi heading 2, bagian sejarah. Kita blok, heading 2, times nilaiman, 12, blok, hitam. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Manfaat. Kita ubah ke heading 2, times nilaiman, kurang 12, kita blok, warna hitam, kita beri numbering. Nah, ini kita lanjutkan. Kita ke sini, continue numbering. Oke, lanjut ke klasifikasi. Kita pilih heading 2, times nilaiman, 12, blok, warna hitam, dan kita numbering. Kita continue numbering. Oke, lanjut. Untuk subjudul selanjutnya, subbab selanjutnya kita pilih 12, blok, warna hitam, numbering, kita continue. Untuk subbab selanjutnya kita ubah lagi ke heading 2, konten nilaiman, kurang 12, kita blok, kita warna hitam, kita beri numbering, kita continue numbering. Ini kalau sudah semua, sudah kita lanjut ke bab 3. Sama untuk bab 3, di subbab ini kita ubah ke heading 2, times nilaiman, 12, blok, warna hitam, nanti subbabnya kita ubah ke heading 2, times nilaiman, 12, blok. Oke. Ini kita continue numbering. Oke, kalau sudah semua, kita bisa membuat daftar isinya. Ini ada jarak ya, kita hapus agar terlihat lebih rapi. Oke, kalau sudah kita balik ke halaman daftar isi. Nah, di daftar isi ini, bagian daftar isi, kita pilih reference. Oke, kalau sudah pilih reference, kita klik yang table of content. Kita klik, kita pilih ini, automatic table run. Seperti ini, nanti daftar isi yang ada langsung menyesuaikan dengan pengaturan yang kita atur tadi. Kata pengantar, daftar isi, dosa ketentuan, subbabnya apa saja, kata belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Oke, nanti akan langsung menyesuaikan
dengan nomor halaman yang sebelumnya juga telah kita buat. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang konten ini kita klik, kita hapus itu. Oke, kalau sudah, nah, sudah jadi daftar isinya terisi otomatis menggunakan reference table of contents. Seperti itu. Oke, makalahnya sudah selesai. Seperti itu mungkin isi dari video pembelajaran pada kali ini mengenai pembuatan makalah menggunakan Microsoft Word. Mungkin anak-anak masih ada yang kurang paham, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup kepada saya, Bu Dewi. Dengan senang hati saya akan membantu anak-anak semua. Oke, sekian untuk video pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.